Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi pagi ini bagi kami semuanya ya Rabb. Wahai yang maha mendengar, golongkan kami menjadi orang yang Engkau beri nikmat iman yang sempurna. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang menambah iman kami, ilmu yang menambah amal soleh kami. Cukupi kami hanya dengan rezekimu yang halal, yang berkah, dan terima semua amal-amal kami. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, enak. Kita tinggal minta kepada Allah. Ini supaya tidak ngantuk, santri tolong dimajukan sampai ke garis ini, pip, ya, makin belakang makin mudah ngantuk. Mana ada yang bisa bantu deh, semua garis ya. Maaf ya, majukan ke dua garis. Baik rekan-rekan sekalian, langsung close up, pip, enggak cukup. Nah kalau berhop, pembajuan terlalu maju. Nah begitu. Maaf ya para pendengar, maklum ngurus santri. Pip, samakan pip, dilihat. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan membahas salah satu di antara pilar hadis yang menjadi pilar seseorang berakhlak baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga dia menyukai apa untuk dirinya sebagaimana dia menyukai apa untuk orang lain sebagaimana dia menyukai apa untuk dirinya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa akhlak tergantung iman. Makin kuat iman, makin bagus akhlaknya. Kebahagiaan tergantung iman. Makin kuat imannya, makin bahagia. Keselamatan tergantung iman. Makin kuat imannya, berpeluang selamat jadi ahli surga. Jadi prioritas dalam hidup kita sebetulnya intinya dimanapun, kapanpun hanya dua. Satu, bagaimana iman meningkat, bagaimana kualitas amal kita dan juga kuantitasnya meningkat. Karena bahagia itu tergantung iman dan amal soleh. Keselamatan itu tergantung iman dan amal soleh. Buah dari orang yang imannya kuat dan amal soleh itu yakin jadi akhlakul karimah. Nama orangnya disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Penampakannya akhlakul karimah. Di antara penampakannya orang yang akhlakul karimah namanya hayyin, layyin, qarib, sahol. Tenang, menenangkan. Orang yang berakhlak mulia itu yang diharamkan tersentuh api neraka, ciri pribadinya adalah tenang, menenangkan, teduh, meneduhkan, sangat nyaman di hatinya tuh. Kenapa? Kok begitu?
karena selalu berzikir kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tenang ya. Jadi orang-orang yang akhlaknya baik, yang imannya kuat itu cirinya adalah susah lupa kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin susah lupa. Karena semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dirasakan, jadi ingat kepada Allah. Dan semuanya juga ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Ingin sesuatu pasti ingat Allah, takut sesuatu pasti ingat Allah, lihat sesuatu panas, dingin, sehat, sakit pasti ingat kepada Allah, karena Allah lah pemilik segala-galanya. Ciri yang kedua apa? Layin, orangnya itu sangat sopan santun, lemah lembut. Layin itu sangat lemah lembut. Dari mana datangnya lemah lembut? Dari hati yang penuh sayang. Jadi kepada Allah menghaba, kepada umat berkhidmat. Sayang ke orang tuh, sayang. Tidak hanya ke orang, ke binatang, ke pohon, ke alam ini, sayang. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Jadi kalau kita ingin disayang Allah, sayangi makhluk-makhluk Allah, kita akan disayang. Nah, ciri orang yang punya kasih sayang itu bagaimana? Lemah lembut. Yang ketiga, qoribin itu orang yang akhlaknya baik itu sangat supel, menyenangkan. Kalau ketemu kita senang, kalau pisah kita kangen. Tuh cirinya gitu. Kan ada yang ketemu kita enek, pas pisah bahagia. Nah, itu kurang baik. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang dijauhi karena ditakutkan keburukan akhlaknya, kejahatannya. Oleh karena itu, kalau orang tidak menyukai kehadiran kita, padahal orang-orang itu adalah orang baik, nah, ciri-ciri kita orang tidak baik. Karena orang baik itu dikangenin. Rasulullah itu dikangeni, kecuali oleh orang yang buta hati. Jadi dari mana datangnya akrab? Dari tawadu, rendah hati. Orang yang sombong tidak bisa akrab karena dia menuntut orang lain menghormati, mengakui dirinya lebih dari yang lain. Nah, yang keempat, hayyin layin qorib sahol. Orang yang berakhlak baik itu cirinya mudah urusannya, tidak ribet. Mudah saja, jual beli mudah, urusan mudah, tidak riweh, tidak ribet, hidupnya tuh simpel. Dari mana datangnya? Dari bisa mengendalikan nafsu. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, orang-orang yang akhlaknya baik itu bisa mengendalikan nafsunya, hawa nafsunya. Tapi bagi orang yang belum baik akhlaknya, diperbudak hawa nafsu. Jadinya ribet, bicara enggak enak, nanyanya nyelekit, jawabnya juga bisa bikin orang sakit hati. Begitulah ya. Karena dia lebih sibuk memuaskan nafsunya. Sedang orang yang berakhlak baik selalu dijaga perasaan dirinya. Nah, berikut ini adalah bagaimana latihannya ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis sahih ini ya. Jadi kita sekarang harus bagaimana nih? Begini sederhananya ya. Kita belajar dulu dari yang enggak enak. Kalau kita ketemu dengan orang dan memperlakukan kita tidak enak, apa karena wajahnya yang cemberut, kata-katanya yang tidak enak, menghina, meremehkan, apapun
yang tidak enak kita rasakan, dengar nih adik-adik, yang tidak enak kita rasakan, maka jangan lakukan itu ke orang lain. Misalkan kita ketemu, kita senyum, dia tidak senyum, enak tidak? Tidak enak, jangan tidak senyum ke orang. Kita nyapa, Assalamualaikum, nggak enak. Jangan ada orang nyapa yang kita tidak jawab. Jadi sebetulnya ini lebih sederhana. Setiap kali kita tidak enak dengan perilaku orang, itu jadikan pelajaran. Jangan perlakukan orang lain apa yang tidak ingin orang lain memperlakukan kita. Dimarah-marah suka tidak? Jawab, jangan memarah-marahi orang lain. Dihina suka tidak? Jangan menghina orang lain. Urusan pribadi kita ditanya-tanya suka tidak? Tidak, jangan nanya urusan-urusan pribadi orang lain. Orang lain ikut campur masalah kita yang kita tidak mengharapkannya, enak tidak? Jangan ikut campur. Jangan ikut campur. Kecuali kita diminta, itu pun harus tahu batas. Aib kita dibuka suka tidak? Jangan buka aib orang lain. Jadi sebetulnya hidup ini tidak terlalu ribet hadirin kalau mau belajar dan berlatih. Terus rasa-rasakan, ini orang sombong gini, saya nggak mau kayak gitu. Yang benar kamu, ditunjuk-tunjuk wajah kita, gak enak sekali. Saya nggak mau nunjuk-nunjuk wajah orang. Dibohongi mau tidak? Jangan ngebohongin orang. Jadi catat apa yang kita tidak mau diperlakukan orang, jangan lakukan itu kepada orang lain. Bagus kan begitu? Kita bisa belajar. Setiap hari kita berinteraksi dengan orang. Ada yang enak, ada yang gak enak. Gak usah sebel ke orangnya, karena orang yang berbuat tidak enak juga bermanfaat bagi kita. Jadi guru yang kurang baiknya. Tapi hikmahnya kita tidak berbuat jelek. Mikir apa? Jadi setiap ada orang yang sikapnya kurang baik, itu pelajaran dari Allah agar kita tidak melakukan yang sama. Nah, yang kedua, kalau kita senang orang berbuat sesuatu ke kita, itu juga ilmu. Ada orang senyum aja, enak ketemu tuh. Ini ilmu. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah kepada saudaramu adalah sedekah. Ada juga yang hasem aja. Tahu hasem? Apa hasem? Asem. Ini pelajaran. Ada yang nyapanya tuh sopan. Ini pelajaran. Apa yang enak dirasakan oleh kita, lakukan ke orang lain. Ini pelajaran penting. Jadi setiap kali kita ketemu orang, itu pelajaran, karena tiap orang itu bisa menjadi bahan renungan bagi kita. Karena pada prinsipnya softwarenya sama, hati kita tuh sama. Senang disayang, senang dihormati, itu sudah standar ya. Nah, kita kelemahannya kalau ada orang yang berbuat jelek, sakit hati. Kemudian kita berperilaku sama. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Padahal takdir pertemuan itu dari Allah. Kita ketemu siapapun, ada di lingkungan apapun, terjadi dengan izin Allah. Dan semuanya ladang ilmu, ladang amal.
Tinggal kita mau menggunakan semua itu menjadi perubahan diri kita atau tidak. Biasanya orangnya jadi bahan omongan. Orang itu sombong banget. Dia tuh kerjanya suka ngomongin orang. Amit, amit. Tahu nggak? Ngomongin orang tuh dosa. Dia lagi ngomongin siapa? Saya nggak ngomongin orang itu, tapi yang itu ya sama ya. Mau bahagia tidak? Gak ada bahagia dalam akhlak jelek, gak ada. Orang bahagia tuh karena akhlaknya baik. Gak ada orang bahagia gara-gara ngomongin kejelekan orang, enggak. Coba aja lihat wajah orang yang ngomongin kejelekan orang, enggak ada senyumnya, sebel banget, amit, ya mual begitu. Tiba-tiba dia muntah. Coba ngomongin kebaikan orang. Seneng ya. Si bapak itu, Pak Guru itu orangnya ramah, sopan, tidak marah-marah, dan hormat sekali. Enak. Bicara baik itu enak. Membicarakan kebaikan itu enak. Dan yang paling enak adalah membicarakan kebaikan yang maha baik, Allah, itu enak. Kenapa ya orang mikirnya jelek-jelek? Mau ngapain? Gak bahagia kita itu. Mikirin kejelekan orang, kezoliman orang, capek. Benar? Kita terserahlah mau bahagia atau enggak. Orangnya suka ngomel-ngomel, menggerutu, suka celetak-celetuk, gak ada bahagianya. Enggak. Bahagia itu hanya ada pada iman dan amal soleh, amal yang disukai Allah. Nah baik, sekarang kita juga jadi apa yang kita sukai. Kita harus senang ada pada teman-teman kita. Ini membebaskan kita dari dengki ya. Misal kita makan enak, senang tidak? Nah kita harus senang pas makan enak. Aduh, saya bahagia tuh kalau itu, tapi dia nggak punya uang, saya traktir aja. Saya bahagia nih makan, misalkan makan bakso enak. Berarti kita akan lebih bahagia kalau orang-orang juga makan. Nah si dengki sebaliknya, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Orang makin kuat iman itu senang. Teman kita jadi bintang kelas, kita senang tidak kalau jadi bintang kelas? Nah lihat teman jadi bintang kelas, kita jadi bahagia. Nah itu orang beriman. Nah kalau dengki tingkatannya begini ya, ini orang yang kurang iman. Dia tidak suka orang dapat nikmat. Ini yang paling parah ya. Kalau ada santri seperti ini, na'udzubillahi min zalik, ini tertipu oleh iblis, karena ini penyakit iblis, dengki. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Dia tidak rela. Temen nilainya bagus, temen bapaknya ada rezekinya, pokoknya orang dapat nikmat dia tidak rela, dan kalau nikmat itu hilang dia bahagia. Dengki ini dengki namanya. Tahu apa? Pendengki sejati. Pasti ujungnya bacem. Apa bacem? Banyak cemas. Gampang ngeringkas itu ya, bacem, liwe. Tahu liwe? Liur wae. Nah orang-orang yang hatinya tidak baik nggak akan nyaman hidupnya. Terus nggak enak. Kalau ini udah nggak enak ya, dengar ini hadirin. Kalau ini udah nggak enak, layout, tata letak, raut muka kita nggak enak. Walaupun senyumnya tuh namanya senyum hangser ya. Jadi senyumnya juga nggak enak aja.
Kalau bicara kata-katanya pasti nggak enak, nadanya nggak enak juga, gerak-gerik badannya tuh nggak enak. Kenapa? Kalau ini nggak enak, semuanya keluar ke nggak enak. Tapi kalau orang hatinya baik, enak, bicaranya, nadanya, pemilihan katanya, gerak-geriknya. Ini tidak sesederhana dengar ceramah, hadirin. Kalau dengar ceramah ini langsung soleh semua, gimana nasib saya ya? Artinya syariatnya harus perjuangan. Dan jangan nyari sasaran. Ini cocok nih dengan si itu. Diam. Bukan urusan kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau misalkan ini udah pada nikah belum sih? Wajah-wajah kurang ini nih ya. Kurang apa? Kurang doa. Nah, adik-adik nanti kalau udah nikah mesti akan melihat kelebihan dan kekurangan. Selalu ujungnya adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga diri, saya diri baru keluarga. Tidak boleh menuntut anak berubah sebelum menuntut diri. Menuntut suami berubah, menuntut istri berubah, itu nggak enak. Tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah, baru bisa menjadi baik. Tingkatan kedua dari dengki men atau dengki lady, tidak senang, tidak rela orang lain dapat nikmat, tapi dia jangan celaka lah. Jelas ya? Jadi orang dapat nikmat gak boleh, tapi ya jangan celaka. Ini biasanya ke saudara nih ya. Jadi kita tidak suka dia nilainya bagus, tapi dia dikeluarin juga jangan. Dia nggak naik kelas juga jangan. Tapi janganlah dia punya nilai bagus, tapi jangan. Ini udah ada dikit kasih sayangnya, tidak mau orang celaka. Nah yang ketiga adalah ya bolehlah dia dapat nikmat, tapi nikmatnya di bawah saya. Ya bolehlah dia masuk ranking, tapi dia ranking 25, karena saya ranking 24, gitu. Mengerti? Bolehlah dia jadi ranking 2, tapi ranking satunya saya. Jadi dia udah rela tuh, nggak sampai orang celaka. Kalau tadi nggak rela dia masuk ranking, tapi dikeluarin juga jangan. Nggak rela dia untungnya besar, tapi bangkrut juga jangan. Tapi kalau yang ini tahapan ini, ya udahlah nggak apa-apa kamu untung, kamu punya karir, tapi tetap harus di bawah saya. Itu masih dengki. Nah yang keempat adalah udah rela sama nih. Misalkan ranking satunya jadi berdua di kelas, ya nggak pedih. Alhamdulillah saya senang ranking. Kamu ranking 1 juga, alhamdulillah kita samaan. Gitu. Ini hafalnya 5 juz. Teman ada yang baru 2 bulan, kita udah 2 tahun 5 juz. Dia baru 2 bulan udah 2 juz. Kita sama-sama 2 juz. Senang tuh. Ini udah mulai wilayah beriman. Udah bagus ini imannya. Dan yang paling bagus adalah dapat orang lebih banyak dari Allah dan kita ikut bahagia. Kita ranking 1 sama-sama, tiba-tiba dia kepilih jadi juara umum. Hai kamu juara umum, aduh alhamdulillah. Sebetulnya kan kita senang kalau kita jadi juara umum. Ternyata teman kita, saudara kita yang jadi, dan kita tuh sama bahagianya. Oh ini udah ihsan di sini. Ayo ukur dirinya. Kalau yang suka dengki-dengki, udah nggak ada bahagianya, tidak rela. Nanti jeleknya dia berusaha menjatuhkan. Ya pembunuhan pertama Kabil Habil juga karena dengki, tidak rela orang dapat nikmat. Iblis juga dari makhluk yang asalnya kenal Allah jadi makhluk yang dilaknat Allah, itu karena tidak rela. Allah menciptakan Nabi Adam, lalu dia ujub, ana khairum minhu, saya lebih baik dari dia. Saya dibuat dari api, Adam dari tanah. Lalu aba wastakbaro, mulai merendahkan orang lain. Ini penting.
walaupun kita banyak ilmu, walaupun kita ibadah, walaupun kita baca Quran, kalau kita tidak bermujahadah membersihkan hati, maka habis pahalanya. Adik-adik pernah dengar tidak muflis yang bangkrut? Orang yang bangkrut itu yang banyak amalnya. Dia ibadah, dia tahajud, dia saum, dia ngaji, tapi hatinya enggak diurus, jadi dia dengki. Akibatnya ngomongnya, celetak-celetuknya, pikirannya, perilakunya nyakitin orang. Di akhirat ditimbang nih pahalanya ada, tapi dia nyakitin. Di dunia belum selesai karena tidak minta maaf. Sholat ambil, saum ambil, 5:30. Udah masuk Pak Miftah? Alhamdulillah. Wilujeng Pak Miftah, maaf ini ya, mudah-mudahan beliau diberi usia panjang, penuh kebaikan, sehat-sehat lahir batin, istiqomah dan penuh manfaat bagi umat. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Di MKFM sekarang ada Pak Profesor Kiai Haji Miftah Farid ya. Jadi sampai di mana tadi? Hah? Ngomongin iblis. Nah, ngomongin apa? Muflis. Iblis. Bukan mukhlis ya. Nggak ada yang namanya muflis, bangkrut Pak ya, bukan mukhlis ya, kasihan Pak Mukhlis. Muflis. Karena setiap kali kita nyakitin orang nanti bayar, pakai saum, pakai Quran, bacaan Quran, pakai sedekah. Nah, habis nih pahalanya karena kurang khusyuk ibadahnya. Habis pahala saum, pahala tahajud, pahala sedekahnya dipakai membayar orang yang disakiti. Jadi gimana? Tapi yang disakiti masih ada. Saya waktu itu dihina, saya difitnah, saya dibohongin, saya dikibulin, dia ngutang nggak bayar-bayar. Banyak yang protes, pahala habis. Apa yang terjadi? Dosa orang yang kita sakiti, nauzubillah, ambil. Ada dosa maling, nauzubillah, ada dosa zina. Dia akan memikul dosa, bukan pindah-pindahan pahala, tapi ini buah dari perbuatan zalimnya. Nah, di antara penyebabnya adalah dengki. Makanya akhlak baik itu diawali dengan kita tidak boleh dengki. Kita harus senang lihat orang lain dapat senang. Dakwah ya, kan ada dengki itu selevel. Muadzin dengan muadzin itu bisa dengki tuh. Hadirin sekalian, sekarang akan ada muadzin baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata orang-orang, wih, ini azannya enakan, lebih enak dari yang biasa. Jebet, yang biasa nggak rela. Besoknya bisa jadi dicabut kabel. Dengki. Astagfirullahaladzim. Imam ke imam lagi dengkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini itunya lebih enakan suaranya, nggak kayak yang tadi subuh jelebet. Yang subuh langsung, nah itu yang ngomongnya sih jelek banget, cicing ya. Kalau saudara udah tahu lebih bagus, nggak usah dibanding-banding, syukuri saja. Yang biasanya yang pintar sama yang pintar lagi dengkinya, karena yang pintar jarang dengki sama yang bodoh, nggak nyambung. Ojek dengan ojek, beca dengan beca, ya, dokter dengan dokter, dengki. Nanti kalau ada dokter yang lebih ramai pasiennya, ya, itu pada junior loh, tapi ya pasiennya banyak deh. Dulu saya ngajarin, dengki. Orang dengki tuh nggak nyaman aja. Lihat orang lain dapat nikmat dan ada kecenderungan menghina, menjatuhkan, meremehkan.
Teng, itulah pelajarannya. Belajar untuk dari orang lain. Ya, baik. Ada pertanyaan, silahkan. Mim, Apip, silakan. Kita dengar beberapa pertanyaan. Silakan santri, ini forum tanya jawab, masa ceramah terus. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Bukan tidak mau bertanya A, tapi kami tidak mau mempersulit AA gitu ya. Berbakti. Ada Mim? Cek. Izin A, pertanyaan dari Instagram. Assalamualaikum, izin bertanya A, gimana cara melupakan pengkhianatan suami A? Hah? Melupakan pengkhianatan suami? Lupakan. Begini ya. Ini gini, jangan disebut suami lah. Pengkhianatan pendamping hidup gitulah ya. Karena ada juga suami, saya juga dikhianati istri misal ya. Dan kalau A bicara nanti disangka ngebela kaumku. Begini, kalau terjadi, sudah terjadi ya, ini kejadian dikhianati pasangan hidup yang halalnya. At-Taghabun ayat 11. Ma aswaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, Allah memberi petunjuk di hatinya. Baca surat At-Taghabun ayat 11. Ini udah terjadi. Baca lagi surat Al-Hadid ayat 22, 23. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum. Dan juga pada dirimu. Illa kecuali fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'alallahi yasir. Kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Agar kalian tidak terlalu bersedih, berduka dengan yang luput, artinya dengan kejadian yang gak cocok, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Bukan terlalu gembira, yang bagus tuh bersyukur ya. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Kemudian buka lagi surat Asy-Syura ayat 30. Dah? Oh, ini udah tertulis. Oh, ini izin Allah. Asy-Syura ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, ma asaba min musibakum. Jadi gimana? Masum fabima kasabat aydikum. Itu adalah buah dari perbuatanmu sendiri. Ih, bagaimana dia yang mengkhianati kok perbuatan sendiri? Saya tidak mengkhianati. Benar. Dalam hal ini yang berkhianatnya adalah yang itu. Nggak mau nyebut suami, si dia ya. Tetapi ini menimpa di rumah pasti ada dosa. Dosa saya apa? Saya tidak pernah berkhianat. Nah, dosanya itu yang berat itu, nggak mau ngaku punya dosa. Tapi saya nggak pernah berkhianat. Benar, ke pendamping tidak berkhianat. Tapi mungkin ke orang tua, ke anak,
ke teman. Dalam perjalanan hidup pasti ada dosa. Nah, dosa itu mengundang musibah itu menimpa. Gitu menurut ilmunya. Atau surat An-Nisa 79 ya. Di surat An-Nisa 79, ma ashabaka min hasanatin faminallah wa ma ashabaka min sayyiatin famin nafsik. Kebaikan datang dari Allah, keburukan datang dari diri kita sendiri. Saya nggak ngerti gimana begini. Misalkan kita kecopetan, udah jelas copet itu salah karena nyopet. Tapi kepilihnya kita menjadi objek yang tercopeti, benar nggak sih? Tercopetnya enggak salah. Kecopetan, nah itu yang sederhana ya. Ini banyak, tapi kenapa kita yang takdirnya kecopetan, tercopetnya? Ini pasti ada dosa kita nih. Walaupun tidak berkaitan sama copet, copet udah jelas dosa lah ya. Nah fokuslah, oh saya nggak bayar zakat, saya pelit. Dulu saya pernah darmaji dahar 5 di aku hiji ya. Pernah beli duku, nyobain habis 20, belinya seons. Padahal udah habisnya sekilo. Oh iya, dulu makanan teman saya habisin ya. Pasti ada dosa tuh. Pasti. Karena memang yang mengundang kepahitan itu dosa. Nah, benar misalkan suaminya berbuat begitu, akhirnya kembali juga ya. Benar suaminya berbuat begitu. Tapi sibuk memikirkan suami yang berbuat salah hanya bikin perih. Kayak kita kecopetan sibuk mikir copet, nggak berubah copetnya ya kan? Harusnya dosa apa yang saya lakukan? Tobat. Ridho terhadap takdir yang terjadi, kan ada dalilnya. Barang siapa yang Allah mencintai satu kaum, seseorang, ibtalahum, Allah memberikan cobaan kepadanya, faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang nerima takdir adanya cobaan tersebut, Allah ridho kepadanya. Ya Allah, saya terima ujian ini, bawa ke tobat, ampun ya Allah. Saya mengakui saya banyak sekali menyakiti orang. Inilah buah dari dosa saya, ampun. Nah, obat dari rasa luka itu tobat. Jadi sepanjang kita masih sebagai korban, perasaan kita korban orang lain, gak bisa sembuh lukanya. Tapi kalau kita korban dari dosa sendiri, sehingga ada orang yang berbuat jelek, kita nggak fokus kepada merasa dizolimi orang, tapi kita fokus kepada kita yang menzolimi diri sendiri, sehingga kepahitan ini datang. Nanti nggak sakit hati dompet hilang, karena ini saya nggak pernah sedekah, saya sedekahnya sedikit, saya tidak bayar zakat, dan itu akan membuat hati jadi tenang. Karena orang yang banyak tobat itu salah satu hadiahnya dihilangkan kegalauan di hati. Lanjut. Bismillah. Izin dari YouTube. Bagaimana melatih diri agar tidak terpancing emosi saat orang lain ada yang bergibah dan tidak terpancing saat nama kita difitnah? Karena saya barbar maunya gelut Apa? Gelut? Apa ini urusan? Non, saya ada gelut. Karena saya barbar maunya gelut Nggak jelas Pip. Siapa barbar? Itu mungkin mudah emosi Pip. Ulangi Pip. Saya kurang fokus barusan. Bagaimana melatih diri agar tidak terpancing emosi saat orang lain ada yang bergibah dan tidak terpancing saat nama kita difitnah? Karena saya barbar maunya gelut kalau mendengar itu mungkin. Oh, barbar tuh maunya gelut. Iya ya, diganti atuh namanya, jangan barbar, soleh. Saya barbar, jadi maunya mau gelut, ganti soleh, jadi mau tahajud. Begini Bar,
Harus kalau memanah itu harus ada target dulu. Tapi ini udah bagus sekali. Udah menyadari bahwa beliau itu punya sifat mau gelut karena barbar, gitu kan? Jadi orang mau berbuat itu rumusnya ambak. Apa arti ambak? Apa manfaatnya bagiku? Islam sangat memuliakan orang yang bisa mengendalikan amarah. Ali Imran 134, 135. Ciri ahli takwa di antaranya adalah menahan amarah, memaafkan dan berbuat baik. Ini paket takwa nih. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ini orang takwa begini. Berarti hidupnya bakal tenang, bahagia. Orang yang mudah marah, selalu marah-marah, tidak mau memaafkan, pendendam, dan senang untuk berbuat jelek, nggak ada cerita bahagia. Capek hidupnya. Makanya goalnya apa? Mau bahagia, takwa. Mau takwa, tahan marah, maafkan, berbuat baik. Ini paket takwa. Al-Furqan ayat 63, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Ini ibadur rahman, hamba yang Allah yang maha penyayang, ini hamba kesayangan Allah. Salah satu cirinya adalah kalau orang lain jahil berkata yang tidak bagus, qalu salaman, dijawabnya dengan perkataan yang membawa keselamatan. Tinggal milih mau grup yang mana. Kalau grup ahli takwa, grup yang mulia, bahagia, grup orang yang suka ditolong Allah. Nah, pilihannya adalah goalnya. Gimana caranya? Saya juga sudah tahu. Jangan marah atuh. Baru juga dinasihati. Yang jelas Jadi mulailah yang kecil-kecil, ya. Kecil-kecil gimana yang jelas tuh, dimarahin saya ya enggak? Mulai kita pelajari. Saya tuh marahnya kalau lagi apa aja. Kan ada yang marah tuh biasanya inti marah itu meledak itu karena kalau ada yang tidak cocok dengan keinginan. Inginnya sepi, tahu-tahu ada yang ribut, marah. Inginnya bersih, kurang bersih, marah. Nah, kita harus berdamai dulu nih dengan hal yang tidak sesuai harapan. Tidak semuanya harus bikin marah, ya enggak? Masa ini ruangan udah bersih, hanya ada bungkus permen di pojok, jadi meledak marahnya. Enggak boleh. Apalah artinya bungkus permen, kan? Ada cerita itu orang tuanya tuh namanya perfeksionis. Karena nyimpen ini miring, 2 hari katanya bapaknya marah, miring dikit, atau tengah, digitu, beres. 2 hari marah tuh bisa zolim banyak orang, betul? Nah, harus berdamai dengan ketidakperfekan. Makanya orang yang perfeksionis tuh cenderung stres dan mengajak stres orang lain. Kita harus berusaha yang baik, tapi tidak usah pakai stres, ya. Halo. Nah, bagaimana kalau udah jengkel nih? Diam. Jangan ngomong. Tapi saya marah. Lebih bagus marah sambil diam daripada marah sambil bicara. Karena bicara pasti zolim. Ada juga yang diam tapi nonjok. Itu bukan diam. Ya. Saya nggak ngomong beleduk, saya nggak sebanyak ngomong, yang penting benyut. Itu juga makin nggak bener. Diam tuh artinya kendalikan, tidak hanya mulut dan juga zikirnya apa? Tebak zikirnya apa? Astagfirullah. Itu modifikasi astagfirullahaladzim. Bukan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi
proporsional ya. Misalkan suami lagi marah-marah, kata istri, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu nyiram bensin ke api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini jarang orang zikir ini karena setan membuat lupa kepada zikir ini. Kemudian apalagi pindah, tinggalkan aja. Pindah situasi, kalau berdiri duduk, kalau duduk berbaring, tapi ya proporsional lah ya. Ibu lagi apa di pasar berbaring? Saya emosi nih. Tukang dagang teh marah hal. Goler ibu-ibu teh di pasar. Kita ngamalin ilmu agim, jangan ngomong gitu. Kemana guru? Ternyata guru lagi ngagoler di belakang bangku. Kenapa Pak Guru? Gemes sama kalian. Nah, jangan ngagoler di mana aja ya. Nanti jadi masalah baru. Pindah situasi. Memang kalau masih jengkel lagi wudhu, sholat itu udah bisa. Tapi biasanya dengan tekad kuat lalu banyak a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan diam itu udah banyak menolong. Makanya kalau lagi diskusi misalkan yang mulai panas, mulai debat, diam aja. Jawab. Biasakan salah ya. Kenapa diam aja? Sebentar lagi nenangkan hati. Ya, begitulah hidup, memang harus pakai mujahadah. Banyak yang bakal menjengkelkan. Tahu kenapa? Karena kitanya juga jengkelin ya. Hidup harus mujahadah, terus saja berlatih. Menahan keinginan, menahan amarah, menahan pandangan, menahan lisan. Terus saja begitu hidup. Karena memang orang itu selamat karena paham agama dan bermujahadah. Lagi terakhir. Cek bismillah. Izin dari TikTok. Apa indikator menyakiti orang? Kadang ada orang yang merasa sakit hati hanya karena ditegur atas kesalahannya. Apaan, Bib? Apa indikator menyakiti orang? Kadang ada orang yang merasa sakit hati hanya karena ditegur atas kesalahannya. Ya, kalau ada kita tegur seseorang, kemudian dia marah, sakit hati, kita nggak bisa mikirin perasaan orang. Maksudnya tidak bisa mengendalikan perasaan orang. Lebih baik kita evaluasi diri. Jangan, padahal saya kan udah bener. Saya tuh ngasih tahu dia kalau dandan jangan kayak gitu. Itu wajahnya jadi kayak kesemek. Cuman itu. Nyebut kesemek tuh sakit hati. Kamu tuh diet. Udah berapa kuintal? Nah, kuintal itu sejenis karung. Dengar ya, kalau kita nasehatin orang dan orangnya sakit hati, yang kita lakukan apa? Evaluasi diri. Jangan-jangan kita enggak ikhlas, jangan-jangan lagi sombong, jangan-jangan ngasih taunya itu kita lagi emosi, merasa lebih mulia, lagi ujub, merasa lebih soleh, sehingga Allah tidak memilih kata-kata kita menjadi jalan. Tobat. Si Amang ngebela terus orang. Tuh kan, bela dong saya kan memberikan nasihat, saya pembela kebetulan. Iya boleh, kan ada pembela kebenaran, ada pembela kebetulan. Udahlah, nggak ada ruginya evaluasi. Makanya PDLT, perbaiki diri dan lakukan yang terbaik. Udah gitu aja lah. Bagaimana kita bisa memperbaiki orang lain, memperbaiki diri aja nggak bisa? Betul? Serius nih, kita nggak bisa memperbaiki orang lain. Yang bisa memperbaiki Allah. Allah menggunakan kita jadi jalan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi kalau ada apa-apa tuh perbaiki diri. Lakukan dengan ikhlas. Nanti Allah yang mengubah. Capek menuntut orang lain berubah tuh capek. Tuntut diri berubah.
Allah yang akan mengubah yang lain. Bonus hari ini di mana nih? Jan? Ada? Cek izin A dari Zoom. Assalamualaikum AA. Maaf di luar tema. Bagaimana baiknya sikap orang tua melihat anak remaja yang mulai suka dengan lawan jenis dan suka WA-an atau DM IG? Sejauh ini masih bisa terpantau percakapan mereka A? Nah, anak nih ya. Anaknya tadi berapa? 40 tahun? Beranjak dewasa. Berapa dewasa teh? Melihat anak remaja. Dewasa remaja. Beranjak dewasa berarti mulai remaja. Bingung Habib, terserah Habib aja. Maaf ini melihat anak remaja yang sudah mulai suka dengan lawan jenis. Dewasa dari mana? Habib nama. Kasihan Habib, serba salah pisan. Gini Pip, jadi ada anak-anak, ada remaja ya. Nah orang tua tuh menyikapi itu beda-beda. Sekarang bagaimana nih dalam menghadapi kehidupan ini? Papa ingin diskusi ya. Karena sekarang situasi global ini tidak mudah. Menurutmu bagaimana? Bapak, ternyata anaknya baru 2 tahun nih. Ini liar sih Bapak ya kan. Masa membahas politik sama bayi? Kalau ke anak itu ada strateginya. Katanya dibagi 3. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua sampai 14, 7 tahun ketiga sampai 21. Udah 21 udah dianggap dewasa. Udah nggak boleh kita memperlakukan kayak ke anak-anak. Semuanya serba dilarang, serba diatur, semuanya serba diperiksa sampai detail. Nggak akan mau. Anak-anak kalau sudah di atas 21 tahun, kamu udah itu belum gosok gigi? Ibu gimana gosok gigi aja diatur? Gimana? Kamu udah ngerjain PR? Bu, saya bukan SD. Jadi cenderungnya nanti nggak nurut. Perlakukanlah sebagai orang dewasa. Nah ini remaja bagaimana kawan? Harus lebih banyak dekat ngobrol. 3 cirinya ya. Kalau orang bisa menggunakan ini bisa dekat. Ingat pertama ya, kenapa orang bisa curhat? Pertama aman. Anak tidak bisa curhat ke orang tua kalau orang tuanya tidak dirasakan aman oleh anak. Dikit-dikit nyuruh, dikit-dikit melarang, dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit semuanya nggak aman, udah nggak bisa, nggak akan mau ngomong. Kalau anak udah tidak mau curhat, itu ciri-ciri tidak aman. Dia akan curhat kepada yang dianggap aman. 2, suportif namanya, mensupport lah maksudnya itu. Jadi posisi kita tidak sebagai hakim tapi sebagai mensupport. Kalau dia tidak tahu jadi tahu, kalau dia malas jadi semangat, dibantu, kalau dia tergelincir bangkit kembali. Jadi tugas kita bukan menghakimi, tapi lihat petanya apa nih, bantu. Jadi namanya PU. Tahu PU? Pembantu umum. Emang begitu. Ada anak yang dia tuh nggak mau masuk ke rumah. Kenapa nak? Nggak mau. Terus ibunya berbisik, dia nilainya 5 tuh Pak. Benar? Kamu nilai 5? Keren. Bapak dulu 4. Gara-gara 4 belajar sungguh-sungguh, lumayan jadi bintang kelas akhirnya. Kamu nilai 5, ciri-ciri mau jadi bintang kelas. Tuh begitu. Dan yang ketiga, terbuka. Artinya jadi orang tua itu harus mau membuka diri sehingga mau dengar masukan, koreksi, saran dari anak. Kalau kita udah membuka diri, mau dengar masukan dengan lapang dada, insya Allah komunikasinya baik. Tapi kalau orang tua udah merasa paling berkuasa, paling tahu, paling pintar, udah itu selesai itu.
anak nggak mau lagi ngobrol, maka gunakan rumus ini. Silakan evaluasi diri ya. Nanti asar kajian Al-Hikam di pesantren asar, lalu ba'da isya insyaallah langsung kajian Ma'rifatullah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dalam kebaikan. Terima kasih hadirin, udah habis waktunya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya, para operator semua yang membantu terlaksananya kegiatan ini.